Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Nah, pada chapter 1112 itu, kita mendapatkan adegan nanggung lagi di akhir chapternya, yang mana seorang Mars memasang wajah yang serius di sana melihat apa yang terjadi di depannya. Sembari ada suara blub-blub begitu di sekitarnya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dilihat Mars itu hingga wajahnya yang awalnya biasa aja berubah menjadi seperti itu. Dan untuk itu, pertama-tama kita akan menganalisis situasi yang terjadi di sana atau ada apa yang ada di sana. Di mana di ruangan itu ada Denden Mushi yang dimaksud oleh Yok, yaitu stream Denden Mushi. Dan jika kita ingat, itu merupakan Denden Mushi yang sama yang pernah digunakan oleh Uta di film Movie Red sebagai cara baginya melakukan suatu streaming, nyanyi maupun vlogging ke seluruh dunia. Dan harusnya mekanismenya itu sama sebab Denden Mushi yang ditemukan oleh Uta itu adalah Denden Mushi yang ia pungut yang memang buatan Vegapunk atau SSG. Nah, melihat mekanisme di Movie Red, setidaknya Denden Mushi ini emang mampu merekam. Hal itu ditujukan saat Uta melihat rekaman kejadian mengerikan yang dilakukan olehnya sendiri yang tersimpan di Denden Mushi itu. Jadi besar kemungkinan Vegapunk hanya memakai Denden Mushi ini sebagai perekam sekaligus penyiar ke seluruh dunia. Artinya adalah harusnya yang ditampilkan Denden Mushi ini hanyalah rekaman Vegapunk itu, seperti yang ditampilkan Denden Mushi ini di Movie Red. Dan kalau hanya rekaman Vegapunk saja yang ditampilkan oleh Denden Mushi ini, harusnya hal itu tidak mungkin membuat Mars mengubah ekspresinya menjadi seperti itu. Kecuali jika Mars mulai melihat apa yang akan ingin ditampilkan oleh Vegapunk, karena kita tahu ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Tetapi di luar daripada itu semua, harus saya beritahu juga bahwa mekanisme dari Denden Mushi ini tidak hanya sekedar merekam dan juga menyebarluaskan. Dimana melihat adegan yang terdapat di Movie Red, setidaknya Denden Mushi ini bisa digunakan untuk video call ataupun semacamnya. Dan dengan narator menyatakan kalau Uta tahu dunia luar, padahal Uta hanya berdiam diri di pulau itu saja. Artinya Denden Mushi ini juga sudah seperti sosial media, bisa mengakses Denden Mushi lainnya. Nah, bagaimana jika ada seseorang yang mengakses Denden Mushi ini dan itu muncul di sana? Dan suara blub-blub itu mungkin tempat di mana orang itu mengaksesnya. Ya, kalian benar, ada satu tempat yang memiliki sound effect seperti itu. Yap, Sabondi. Jadi intinya adalah bagaimana jika ada orang di Sabondi telah mengakses Denden Mushi yang ada di Egghead. Wajahnya muncul di sana di pangrekod di tempat Mars berada, dan Mars melihat wajah itu dan dia sangat marah melihatnya. Nah, jika skenario ini benar, pertanyaannya adalah siapa orang di Sabondi yang mengaksesnya dan hal itu membuat Mars marah? Apakah Vegapunk yang asli berada di Sabondi? Ataukah Doragon? Ya, kita tahu lah ya, sebenarnya nggak ada harapan untuk berharap sama nih orang. Terakhir muncul juga dia itu ada di Kamabaka dan itu pun lagi mantengi siaran. Namun pertanyaannya di sini adalah apakah seorang dragon akan mantengi itu selama 10 menit? Soalnya kita tahu ya di momen itu Dragon sempat berpikir keras apa maksud siaran dari Vegapunk ini dan juga perkataan Saka sebelumnya. Dan setidaknya sudah sekitar 10 menit berlangsung dari hal itu, dan harusnya selama 10 menit itu berlangsung Dragon sudah paham maksud dari siaran ini dan dia akan pergi ke Sabondi yang pada dasarnya jaraknya tidak terlalu jauh. Dan kenapa saya berpikir seperti ini? Sebab pada chapter ini juga Saka bertingkah aneh. Menurut Pythagoras, Saka ini seperti membuli Vegapunk dengan mengatakan, "Kenapa kau tidak meminum kopimu itu, Vegapunk?" Padahal di sini ya Vegapunk itu sudah kepanasan saat meminum kopinya karena lidahnya yang sangat sensitif. Dan Pythagoras di sana mengatakan harusnya Saka tahu akan hal itu. Artinya Saka ini memang sengaja melur waktu, dan Saka juga adalah orang yang membuat Vegapunk setuju untuk menaruh jeda selama 10 menit. Dan kita semua sangat tahu
orang yang berada di luar Egghead yang telah dihubungi oleh Sokka sebelumnya itu adalah Doragon. Jadi bagaimana jika ternyata Dragon saat ini dalam kurun waktu 10 menit itu sudah sadar tujuan dari rekaman itu dan dia pergi ke Sabaody yang saat ini wajahnya berada di dinding museum Egghead karena terakses oleh sistem tersebut dan dilihat oleh Mars. Dan seorang Mars layak memasang wajah seperti itu karena kita tahu lah ya, Dragon ini pasukan revolusioner. Apalagi Marijoa dekat dari sana, sementara kondisi Marijoa saat ini telah ditinggal para Gorosei-nya. Dan ya, itu dia skenarionya jika yang dilihat oleh Mars ini masih berada sangkut pautnya dengan apa yang ditampilkan oleh Den Musinya. Namun jika ternyata yang dilihat oleh Mars ini tidak berhubungan dengan Den Mushi, melainkan ternyata suara blub-blub itu berasal dari objek lain yang ada di sana, ya semua dari kita pasti akan setuju bahwa mungkin saja itu adalah tabung raksasa yang menyimpan otak Vegapunk. Yang harusnya otak gede Vegapunk itu memang berada di sana dan disimpan di sana di Pangrikot. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah hal itu bisa membuat wajah Mars seperti itu? Nah, itu dia. Menurut saya, mungkin saja. Karena kita tidak juga tahu ya apakah dengan menambah satelit hingga ada 6, apakah hal itu akan memperbesar otak Vegapunk jauh lebih besar? Karena pastinya dengan ada 6 dan 7 termasuk Vegapunk itu, maka akan banyak informasi masuk ke dalam otaknya. Dan semakin banyak informasi, tentu saja itu akan semakin besar. Dan besarnya otak Vegapunk saat ini, mungkin itulah yang membuat Mars marah melihatnya dengan seperti itu. Karena pastinya Mars mulai berpikir kalau Vegapunk ini telah banyak sekali mengetahui hal yang seharusnya ia tidak perlu ketahui. Ditambah, jika di ruangan itu ada semacam visual daripada informasi yang ada di otaknya Vegapunk, dan salah satu visual dari hal itu menampilkan informasi kuno yang Vegapunk ketahui, jelas hal itu juga bisa membuat Mars memasang ekspresi seperti itu. Dan ya, bagaimana menurut kalian? Itulah dua hal yang saya pikirkan tentang apa yang dilihat oleh Mars saat ini. Pertama, seseorang yang berada di Sabaody yang terhubung dengan Den Mushi yang ada di Egghead. Kedua, otak Vegapunk yang menampilkan visual informasi kerajaan kuno. Lalu, menurut apa yang saya baca pada komentar kalian juga, baik itu di TikTok maupun di YouTube, banyak dari kalian mengatakan bahwa mungkin saja suara blub-blub itu ya berasal dari tabung eksperimen Vegapunk lainnya, di mana dasar pemikiran ini berawal dari ucapan Vegapunk soal senjata rahasia dalam tanda kutip ya, yang mana sebenarnya ucapan Vegapunk ini lebih cocok mengarah kepada sosok Stacy yang ternyata rekan daripada Vegapunk. Tapi bagaimana jika Vegapunk punya yang lainnya? Dan harusnya jika Vegapunk sudah berniat menyembunyikan Den Mushi ini berada di Pangrikot, harusnya ada penjaganya bukan? Soalnya perlu diingat juga, terakhir kali Vegapunk berkata dia ingin melindungi sesuatu. Mungkin saja sesuatu itu adalah Den Mushi tersebut. Artinya memang ada yang akan melindungi Den Mushi itu dari Mars. Dan mungkin saja Sokka di balik semua ini. Dimana yang saya maksud di sini adalah yang dilihat oleh Mars saat ini mungkin itu adalah Sokka yang masih hidup. Dia melindungi Den Mushi tersebut. Dan nantinya kita akan terkejut sosok apa yang berada di balik topengnya itu. Nah, bagaimana menurut kalian? Dan sampai jumpa kalian dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.